Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang sangat bahagia ini, kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan yang sangat kita sayangi ini dalam rangka kegiatan diskusi menerapkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita, yakni di SD Negeri 05 Padang Pasir. Salawat beriring salam tidak akan pernah lupa dan bosan kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya selaku protokol akan menyampaikan nanti tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Lilah Lukman SPD sebagai CGT Angkatan 9 untuk Kota Padang dari SD Negeri 05 Padang Pasir. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah membuka kegiatan acara kita dan telah mempersilahkan kepada saya untuk tampil di depan ibu-ibu sekalian guna untuk berdiskusi ya. Kali ini izinkan saya sebagai pemimpin diskusi dalam kelompok kita untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan dari budaya positif khususnya bagi sekolah kita. Pada kesempatan kali ini saya berharap aktifnya kegiatan diskusi kita ini dari partisipasi dari Bapak dan Ibu semua, dan semoga nanti ke depannya apa yang kita bahas sekarang dapat menjadi perbaikan bagi kita khususnya di sekolah kita. Oke, sebagaimana judul yang telah saya sampaikan tadi, bahwa fokus kita pada pertemuan kali ini adalah penerapan atau penyebaran budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam dua lingkup yang akan kita bahas kali ini, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa dari item ini yang sudah biasa bagi kita untuk kita dengar bersama, dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam ruang yang akan kita bahas ini. Baik, kita mulai pada materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu pembelajaran yang menghadirkan keberagaman dalam segi konten, kemudian dalam proses maupun dalam produk, di mana para peserta didik belajar sesuai kebutuhan yang diinginnya. Jadi kita mengharapkan nanti ke depannya kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, dan juga dengan tujuan akhir yaitu mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 6 nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini cita-cita kita, terlebih bagi kita kaum muslimin
yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi tanggung jawab kita secara pribadi, dan merasa mulia menunjukkan bahwa kita telah berhasil menjadi insan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar dan disenangi oleh orang sekitar. Yang kedua ada berkebinekaan global, yang artinya kita menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ada bergotong royong, di mana nilai gotong royong ini adalah bentuk kerjasama, khususnya bagi ibu-ibu guru yang ada di sekolah di kota kasir. Saya berharap kedepannya kita dapat bergotong royong dan berkolaborasi untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita ke depan. Kemudian yang keempat ada kreatif. Kreatif di sini adalah dapat menghasilkan atau memberikan ide-ide terbaru, bagaimana nanti berakhir pada karya-karya edukatif yang dapat menjadi hal yang kita banggakan dan bisa kita panen nanti di akhir tahun. Kemudian yang kelima adalah bernilai kritis. Bernilai kritis di sini adalah kemampuan anak dalam berpikir tingkat lanjut. Bapak dan Ibu itu sudah tahu ya, istilah HOTS, yaitu Head of the Thinking Skill, di mana anak-anak itu diharapkan mampu untuk menghadirkan kemampuan berpikir lanjut, bukan hanya teori atau mengingat saja. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nilai mandiri itu artinya keinginan yang datang dari bawaan diri kita sendiri, baik itu guru ataupun siswa, muncul keinginan dari dalam dirinya untuk dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini saya rasa untuk nilai-nilai pelajaran Pancasila kita semua sama-sama sudah tahu, terlebih bagi teman-teman yang sudah kurikulum merdeka, mungkin lebih ahli lagi dari saya. Nah, ini salah satunya. Saya Alika Putri Musa. Saya ingin menyampaikan apa itu rendang. Rendang adalah salah satu kuliner asal Minangkabau, Sumatera Barat. Orang-orang Minangkabau biasa menyebutnya dengan kata rendang. Asal kosakatanya berasal dari kata merendang yang berarti memasak santan hingga kering secara perlahan. Rendang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan karinya bumbu yang khas akan ditambah. Rendang adalah hidangan istimewa yang salah satunya adalah acara pernikahan. Baiklah, di sini sudah ada rendang dan saya akan mencobanya. Mencobanya dan rasanya sangat enak, yang gurihnya pun terasa. Baiklah, cukup sedikit. Baterai lemah, segera informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit ada masalah teknis ya. Iya, ada yang bisa masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Dari video yang ditontonkan tadi, itu merupakan salah satu bentuk yang telah saya aplikasikan dalam menghadirkan profil pelajar Pancasila pada diri anak, di mana mereka sudah bisa mandiri untuk mengerjakan tugas sendiri, kemudian mereka kreatif untuk memikirkan ide dalam membuat produk yang dihasilkan, kemudian menghasilkan yang pasti berupa video pembelajaran tadi. Kemudian juga sudah bisa bernilai kritis, artinya dalam kegiatan tersebut saya menuntut kepada mereka, saya meminta kepada mereka untuk dapat menghasilkan suatu karya yang berhubungan dengan reklame. Dia menjadi bintang iklan bagi dirinya sendiri, kemudian muncullah karya yang sama-sama kita lihat barusan. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah disiplin positif. Itu merupakan dari bentuk pendekatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan dan atau menakut-nakuti mereka dengan hukuman. Nah, kita sama-sama tahu dan mungkin sebagian kita, bahkan saya pribadi sendiri, sebelum memahami materi ini sebelumnya, saya cenderung ketika ingin mengharapkan partisipasi aktif dari peserta didik saya meminta mereka untuk dapat
melakukan sesuatu dengan iming-iming hadiah. Mungkin siapa yang bisa nanti akan Bapak kasih uang 2.000. Otomatis biasanya anak-anak punya stimulus yang kuat ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Namun ternyata apa yang kita lakukan merupakan hal yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi mereka. Mengapa? Karena dengan apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan tersebut dapat membuat mereka hanya akan terpancing ketika kita memberikan reward saja kepada mereka. Dan nanti ketika poin-poin tertentu mereka tidak diberikan reward lagi, maka mereka akan menganggap malas lah, kan nggak ada hadiah lagi. Ya, kita sama-sama pernah merasakan itu. Dan saya pribadi juga sebelum mendapatkan materi ini juga pernah melakukan kegiatan tersebut, sehingga tampak perbedaan antara kegiatan pembelajaran yang menghasilkan hadiah dengan tidak menghasilkan hadiah. Akhirnya setelah kegiatan pembelajaran ini saya dapatkan kemarin, saya menghilangkan kebiasaan tersebut. Itu pun berlaku untuk hukuman. Siapa yang tidak mengerjakan tepat waktu akan berdiri di dalam lokal, jangan angkat kakinya satu, kemudian dipegang telinganya. Mungkin zaman-zaman dulu ketika saya masih kecil, itu termasuk salah satu pendisiplinan yang keras bagi anak-anak dengan tujuan membuat mereka jerah. Namun sayangnya apa yang kita lakukan itu lebih cenderung membuat beban mental kepada mereka, bukan membuat mereka takut untuk tidak melakukan sesuatu. Hanya ketika kita ada. Jadi ketika kita tidak ada, mereka akan melakukannya kembali. Jadi apa solusinya? Nanti kita hadirkan disiplin positif, yang mana diharapkan nanti nilai-nilai kebajikan itu lahir dari keinginan dari dirinya. Caranya nanti akan kita bahas bersama pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada, tapi mengingat waktu dan tempat yang tersedia pada slide, saya singkatkan nilai-nilai yang biasa muncul dalam kegiatan kita di sekolah. Yaitu yang pertama ada nilai kepedulian, percaya diri, gotong royong, integritas, kreatif, kesantunan, bersyukur, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dan ada beberapa nilai lain yang masih banyak yang mungkin nanti kita akan bisa diskusikan bersama lagi di lain kesempatan. Namun dari nilai-nilai yang ada yang saya tampilkan sekarang, ada beberapa nanti akan saya contohkan kepada ibu-ibu penerapannya. Nih, saya bukakan ada beberapa foto dan video yang saya tampilkan dari penerapan nilai-nilai kebajikan. Oke, di sini ada kegiatan anak membuat poster, di mana poster tersebut bertemakan tentang narkoba, di mana mereka setelah berhasil membuat poster dengan nilai kreativitas yang dimiliki mereka menghadirkan nilai kepedulian di dalam diri mereka dengan menyebarkannya kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di sekolah mereka. Ada pada kegiatan pada foto yang kedua, dan ini ada video untuk kegiatannya. Di sana nampak bahwa siswa telah berhasil menyebarkan informasi lebih lanjut kepada mereka, khususnya kepada teman-teman mereka ataupun adik-adik kelas mereka, dengan tujuan bahwa anak-anak yang ada di SD 05 Karangasem dapat terbebas dari narkoba. Dan saya berharap nanti kolaborasi dari teman-teman guru, apabila nanti mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini dari lokal saya untuk membantu mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dan pesan harapan bagi saya juga nanti ke depannya anak-anak dari siswa dari kelas ibu-ibu masing-masing juga mendatangi saya guna menyebarkan informasi-informasi atau memberikan semacam arahan atau sebuah ajakan kepada anak-anak saya di kelas untuk melakukan praktik-praktik baik lainnya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia dapat memenuhi kehidupannya dengan memenuhi 5 kebutuhan
kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mencakup ke makanan, kemudian ada minuman, pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian kesehatan dan keamanan. Biasanya kalau di mata pelajaran kita kenal dengan kebutuhan primer ya. Ada sandang, papan, sama pangan ya. Ada sandang, papan dan pangan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan adanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita butuh yang namanya kasih sayang. Kalau ibu-ibu mungkin kasih sayangnya dari bapak-bapaknya, atau kalau saya mungkin kasih sayangnya dari istri saya. Iya juga bisa dari kepala sekolahnya atau rekan-rekan sejawat kita juga bisa saling berkasih sayang karena cinta itu luas ya bapak ibu. Kemudian nilai yang ada di sini juga ada nilai dipedulikan, kemudian berbagi, nilai-nilai kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini penting saya tekankan untuk menjadi bagian dalam kelompok. Terkadang ketika kita masuk ke dalam kelas ajar kita mendapatkan anak-anak kita itu ketika pembagian kelompok dia tidak dapat kelompok. Ya, karena disisihkan dari teman-temannya yang lain. Nah, tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus mampu untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar mereka mengizinkan temannya untuk ikut bergabung. Berikan motivasi-motivasi dari diri kita untuk mengajak mereka bahwa jika kita berada di posisi mereka, apa yang kita rasakan? Buat dia merasakan posisi temannya, sehingga muncul kesadaran diri bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan terhadap temannya perlu diperbaikan. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini mencakup ke dalam harga diri. Harga diri di sini maksudnya adalah bagaimana kita dapat dihargai bagi orang lain. Ketika kita berbicara, orang yang duduk atau yang mendengarkan itu melihat dan memperhatikan kita dengan seksama dan memberikan umpan balik. Ketika kita bertanya ada jawaban, kemudian ketika kita meminta masukan kita mendapatkan umpan balik kembali. Kemudian juga ada nilai kepemimpinan di sini, kemudian ada nilai prestasi dan keinginan untuk didengar. Yang keempat ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, di mana kita bebas untuk mandiri, memberikan pilihan untuk apa yang kita lakukan sendiri. Kemudian kebebasan untuk mencoba hal baru. Nah, di sini untuk kebebasan mencoba hal baru, kita sebagai guru kita harus punya keinginan itu. Jangan takut keluar dari zona yang kita anggap aman atau zona yang kita anggap nyaman. Mungkin terkadang beberapa strategi pembelajaran yang baru itu terasa mungkin sulit bagi kita di awal-awal. Namun setelah kita jalani, insya Allah lambat laun kesulitan tersebut akan berkurang rasanya. Ditambah lagi, saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga nanti bisa menjadi arahan dan perbaikan bagi kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini masuk ke dalam unsur bermain. Jadi terlebih untuk dunia siswa ya, mereka khususnya di sekolah dasar mereka tumbuh dan berkembang belajar dalam dunia bermain. Sebenarnya kita mau mendidik anak-anak yang berada dalam fase bermainnya. Namun kita berharap dengan cara pembelajaran kita di sekolah, kita tidak membuat mereka merasa apa kegiatan yang dilakukan di dalam kelas itu merupakan kegiatan belajar yang menyiksa mereka. Kita usahakan nanti menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Boleh kita berkelakar sesekali dengan peserta didik kita, hadirkan rasa humor kepada mereka sehingga mereka dapat tertawa, dan ketika kita masuk merupakan kebahagiaan bagi mereka. Jadi bapak ini datang nih, senang dia masuk kita. Kemudian ibu ini datang, senang dia. Jangan sebaliknya ketika kita tidak datang mereka bersorak-sorai. Ya, itu masih juga jadi PR bagi saya pribadi sebenarnya, mengingat saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang memotivasi perilaku manusia? Nah, tadi saya sempat bahas motivasi manusia itu dipengaruhi dalam dua hal. Yang pertama adalah unsur ekstrinsik. Sesuai namanya, ekstrinsik berasal dari luar. Yang pertama adalah ketika dia melakukan suatu kegiatan, dia akan berusaha untuk menghindari hukuman dan ancaman. Jangan lari ya nak, gitu. Ketika mereka berusaha untuk lari, artinya dia berusaha untuk
dari hukuman yang diberikan atau ketentuan yang diberikan oleh gurunya. Atau yang kedua adalah dengan memperoleh penghargaan dan hadiah. Artinya ketika dia ingin melakukan sesuatu atau berhasil melakukan sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu lagi sebagai kembali kepada diri mereka. Dan ini untuk unsur motivasi intrinsik itu sifatnya boleh sebenarnya, tapi tidak boleh menjadi andalan. Karena apabila ini menjadi andalan, nanti ditakutkan peserta didik kita akan merasa kalau seandainya tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, ya sudah, saya jadi anak yang biasa-biasa saja, saya tidak perlu melakukan hal-hal lain. Gitu. Yang paling penting dari motivasi perilaku manusia adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadikan sosok yang diinginkan atau menghargai diri sendiri menurut nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya bahwa menjadi siswa yang baik, kita akan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Menjadi siswa yang pintar, kita akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Tidak perlu mendapatkan hadiah berupa barang atau reward lainnya, gitu ya. Oke, bagaimana kita mendidik mereka? Sekarang pertanyaannya di sana. Ketika kita tidak boleh memberi hukuman, ketika kita tidak boleh memberi reward, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan bimbingan bagi mereka? Sebenarnya ada 3 cara. Cara pertama adalah hukuman. Cara hukuman ini adalah cara yang paling dihindari. Kenapa? Karena hukuman ini dibuat secara tiba-tiba tanpa persiapan matang. Contohnya bagaimana? Misal ada peserta didik yang terlambat, kemudian ketika dia terlambat, kamu kesini, lari, putar keliling lapangan. Jadi kita spontan membuat hukuman kepada mereka tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Kemudian biasanya untuk pemberian hukuman juga tidak melibatkan pada Pak murid. Kita nggak minta kamu lari berapa lapangan sebanyak 10 putaran gitu. Kita tidak melakukan awal-awal terlebih dahulu terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi kalau kita guru biasanya memberikan hukuman kepada siswa atau mungkin nanti pimpinan kita kepada bawahannya. Kemudian yang keempat sifatnya berupa hukuman fisik atau psikis. Artinya hukuman ini efeknya dapat merusak diri, merusak siswa kita atau merusak diri kita berupa fisik kita ataupun psikologis kita. Jadi efek dari hukuman itu cenderung ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif. Makanya kalau dapat untuk kebiasaan baik atau disiplin positif bagi anak kita, hindarilah hukuman sebagai jalan keluarnya. Yang kedua adalah konsekuensi. Ini pilihan yang berada pada fase abu-abu. Kenapa saya bilang pada fase abu-abu? Karena konsekuensi itu boleh dilakukan selama yang pertama dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Artinya ada deal antara guru dan peserta didik, antara guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan. Ketika kita melakukan pelanggaran terhadap kegiatan, kita akan merasa bahwa apa yang kita langgar berdasarkan apa yang kita sepakati. Jadi mulai muncul keinginan bagi kita untuk memenuhi hal tersebut, gitu ya. Kemudian terkadang konsekuensi ini dapat menyebabkan rasa takut. Terkadang, kenapa? Karena sebagian guru dalam melaksanakan konsekuensi matanya masih besar. Kamu juga lagi. Apa hukumannya kemarin? Masih dibesarkan matanya, sehingga ada kemungkinan rasa takut yang muncul dari diri siswa. Kemudian guru kurang mampu memberikan kepercayaan kepada murid. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa percaya kepada murid kita. Jadi bukan murid yang membuat kita percaya, tapi kita yang harus mulai percaya dulu kepada mereka. Sehingga dengan konsekuensi kita sebenarnya sudah mulai memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memberikan saran, namun belum pada tahapan yang maksimal. Kita masuk ke yang ketiga adalah tahapan restitusi. Nah ini adalah tahapan yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan pendisiplinan atau melakukan disiplin positif, yaitu dengan cara menghadirkan ruang bagi murid untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah restitusi sendiri nanti akan saya bahas pada slide selanjutnya. Yang kedua, itu dengan kegiatan restitusi ini diharapkan proses mandiri maupun kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal yang menyimpang dari ketentuan yang kita sepakati bersama, kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mencari jalan keluarnya. Jadi tidak langsung serta-merta kita berikan konsekuensi, tapi berikan kesempatan untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori kontrol. Yang pertama, miskonsepsinya ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak punya sebenarnya kemampuan untuk mengontrol diri murid kita. Harusnya kita bersifat menuntun. Artinya apa? Kita memberikan arahan kepada mereka. Jadi bukan sebagai orang yang mengatur jalur garis mereka, tapi mengarahkan mereka pada jalur mereka. Artinya kita sesuaikan bagaimana pola pikir anak-anak kita, pola sikap anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam yang berasal dari diri mereka dan kodrat zaman yang sesuai dengan perkembangan zaman mereka, sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa jangan didik anakmu sebagaimana kamu dididik, tapi didiklah anakmu sebagaimana dia dididik pada zamannya. Artinya kita mendidik mereka sesuai dengan zaman yang ada pada diri mereka. Belum tentu cara kita dididik ketika kita masih kecil dulu dapat sesuai dengan cara kita mendidik mereka dengan zaman yang sudah berubah sekarang, gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini agak bermuatan negatif sebenarnya kalimatnya ya. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengharapkan disiplin positif, kita tidak bisa serta-merta akan mengharapkan semua perubahan dapat berlangsung secara instan. Jadi ketika kita berikan kegiatan restitusi atau kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan konsekuensinya, kita tidak bisa berharap langsung anak tersebut langsung berubah 180 derajat menjadi siswa yang luar biasa baik. Ada proses yang harus kita jalani, dan proses tersebut harus kita lakukan secara stimulan. Artinya kita harus mampu menghadirkan proses tersebut berulang-ulang, tergantung tingkat dari bagaimana anak kita keluar dari jalur yang seharusnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Nah, ini saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir sekarang, pernahkah kita membuat anak-anak kita merasa bersalah? Nah, mungkin timbangannya seperti apa? Kira-kira ketika ibu ingin membuat anak merasa bersalah, apa tindakan atau kalimat apa yang muncul dari ibu? Ayah, bisa. Terima kasih ini. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Ibu kecewa dengan kamu. Ada kalimat-kalimat menyatakan bahwa kita merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Apakah ini benar? Jawabannya bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari kedekatan kita terhadap peserta didik kita. Cara ini dapat dimanfaatkan kita sebagai guru apabila telah terbangun chemistry antara kita sama siswa, yang mana chemistry itu benar-benar dekat, gitu ya. Dan ini tidak akan berhasil apabila dia masih menganggap kita sebagai orang asing bagi mereka. Jadi pembuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter apabila kita sudah punya bonding dengan mereka. Jika bonding kita masih kurang, pembuat rasa karakter atau pembuat rasa bersalah ini akan memiliki efek yang semakin tipis. Semakin jauh jarak kita dengan mereka, semakin tipis efek yang dihasilkannya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini jadi PR bagi kita bersama ya. Karena ketika kita dewasa, kita menganggap bahwa anak kecil itu derajatnya di bawah kita. Biasanya ya, saya tidak menuduh ibu-ibu yang ada di sini, tapi ketika anak-anak berbicara, biasanya tunggu, gitu ya. Kita tidak kita jarang memberikan kesempatan. Sebagian dari kita jarang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan terlebih dahulu.
baik itu dalam menyampaikan hasil pendapat mereka ataupun dalam diskusi kelompok belajar yang mereka sampaikan ke depan. Ketika mereka menampilkan pembelajaran mereka, hasil diskusi mereka, ketika mereka salah pun selesaikanlah mereka berbicara terlebih dahulu. Artinya jangan di-cut. Misal ketika mereka mengatakan, hal itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, kata gitu. Langsung berhenti mereka. Itu tidak benar kita lakukan. Kita berikan mereka kesempatan terlebih dahulu sampai mereka berhenti di titik mereka selesai. Baru setelah itu kita berikan arahan kepada mereka bahwa apa yang mereka sampaikan itu belum tepat. Artinya kita memberikan mereka kesempatan untuk berbicara sepenuh mereka sampai mereka mengemukakan semua yang ada dalam pikiran mereka. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kalimat stimulus respon kependekatan dari teori kontrol, di mana ada perubahan, dari mana stimulus respon merupakan hal lama yang kita pelajari, kemudian teori kontrol adalah hal yang harus kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita menganggap semua anak punya kebutuhan yang sama, padahal tidak. Setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jangankan anak, kita sendiri sebagai guru itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita punya trik yang berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Mungkin ini lebih mengacu kepada bimbingan kita nanti di sekolah, yaitu guru kepala sekolah sendiri. Bagaimana beliau dapat memberikan arahan sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Mungkin ada teman-teman kita yang butuh penekanan yang lebih kuat. Ada teman-teman kita yang dengan cara-cara lembut mereka lebih suka gitu. Karena setiap kita itu punya ciri khas kita masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini masuk ke dalam cara kita melihat sesuatu. Ketika kita melihat suatu gambar, kita bisa menafsirkan gambar tersebut dengan jawaban yang berbeda-beda. Mungkin Bu Yanti ketika melihat lampu, Ibu Yanti akan menganggap bahwa lampu ini memiliki cahaya berwarna putih. Namun ketika saya tanya ke Bu Reni, nanti Bu Reni mengatakan ini agak kekuning-kuningan. Ya, ketika saya bertanya lagi ke Bu Reni nanti, mungkin lampunya ini nanti udah agak kebiruan gitu. Atau jawaban-jawaban lain yang mungkin bisa tergantung perspektif kita. Jadi artinya kita tidak bisa menganggap apa yang dilihat kita harus sama dengan apa yang dilihat anak. Berikan mereka kesempatan untuk mengemukakan. Belum tentu apa yang kita lihat itu sudah menggambarkan seluruh dari hal yang tampak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nih, balik lagi ke contoh pertama. Tadi, kalau seandainya saya nih memaksa, Bu Yanti ini wajib putih nih Bu Yanti. Bu Yanti ini putih ya. Bu Reni ini putih, nggak ada nego. Kira-kira perasaan Bu Yanti, Bu Lin sama Bu Reni bagaimana? Gak enak ya? Ya, karena ada unsur pemaksaan di sana. Artinya kita berusaha bahwa setiap pandangan orang lain itu tidak bisa kita paksakan sama dengan pandangan kita, gitu ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak mencuri, benar atau salah? Tindakannya salah. Perilakunya benar atau salah? Iya. Nah itu kuncinya sih. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kita harus melakukan telaah. Artinya dalam setiap perilaku anak dia memiliki alasan melakukannya. Artinya mungkin ketika dia melakukan pencurian, mungkin perutnya sudah tidak tahan lagi. Artinya perutnya sudah luar biasa laparnya. Kalau apa kata orang kita, lebih bagus bertengkar dengan harimau daripada bertengkar dengan kalang-kalang. Ya, dia bercakap jurang daripada bercakap dengan kalang-kalang. Iya benar. Artinya lebih baik, ya, dimana kita sebagai guru harus dapat melihat perilaku negatif tersebut disebabkan oleh apa dulu. Jangan serta-merta kita ngejudge anak bahwa kamu salah, tidak memberikan kesempatan mereka untuk memberikan alasan.
Jadi setiap perilaku apapun yang dilakukannya, tanya dulu, kenapa ya? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Gitu ya. Kita lanjut. Yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Siapa yang suka dikontrol? Ada nggak yang suka kontrol? Contoh ya, kita buat dua contoh sekarang. Bungsi, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Oke. Nah, dalam langkah sederhana yang kita lakukan tadi, kira-kira menurut Bu Lucy, saya punya kebebasan nggak kalau saya kasih Bu Lucy seperti itu selama 1 jam? Mau nggak Bu Lucy? Ya itu artinya bahwa setiap kita itu punya kontrol terhadap diri kita. Kita tidak serta-merta bisa mengontrol orang lain. Artinya jangan memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita untuk serta-merta harus dilakukan orang lain. Berikan dia kesempatan untuk mengemukakan apa yang dirasakannya, apa yang disampaikannya. Seperti yang dikatakan Bu Lucy, janganlah janganlah banyak-banyak tadi kan. Makanya saya berhentikan, gitu ya. Kemudian yang ke berapa lagi? Yang ke-7, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nih, setelah kita berikan bujukan ke anak-anak, nah besok jangan seperti itu lagi ya, gitu ya. Besok jangan terlambat lagi ya nak. Pokoknya besok jangan terlambat. Bolehlah 2 capitan jatuh ke 5. Mungkin ada beberapa guru di zaman dahulu, bukan yang biasa Rasulullah para pasar. Saya yakin dan percaya guru di sini baik-baik. Ya, guru di sini baik-baik, kita tidak main tangan. Ada zaman dulu mungkin, dan saya pribadi juga merasakan. Saya dulu waktu SD itu pernah ketika guru saya tidak memberikan rujukan, dan kebetulan saya tidak mampu lagi. Dan itu menjadi ingatan buruk bahkan ketika saya telah menjadi guru. Masih ingat di benak saya waktu itu ketika saya diminta datang ke depan kelas, kemudian saya diminta menyampaikan sesuatu. Kalau tidak salah materinya tentang Pancasila. Saya terbalik. Kemudian ibu tuh membujuk ini, ya pelan-pelan ya. Kemudian saya sampaikan lagi dan kemudian terbalik lagi. Sampai itu beberapa kali. Namanya anak-anak ya waktu kita kecil dulu. Namun ketika saya melakukan kesalahan pertama, kedua dan ketiga, ibu tuh marah. Dia datangi saya, kemudian dicubitnya lengan saya. Sampai sekarang masih teringat dalam benak saya. Iya, saya tidak dendam, karena saya menganggap itu merupakan salah satu cara oleh beliau untuk mendidik. Mungkin kalau tidak beliau lakukan, saya belum tahu bisa berdiri untuk memimpin diskusi sekarang, gitu ya. Iya, cuman itu saya jadikan sebagai motivasi bagi saya bahwa mendidik itu kalau dapat tidak mencubit, tidak menghardik dan tidak memukul. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah ini yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Terlebih dalam kegiatan diskusi. Ketika kita berdiskusi, ada pendapat-pendapat dari teman kita yang tidak terpilih. Jangan menganggap bahwa apa pendapat yang tidak terpilih itu sedangkan pendapat kita terpilih berarti kita yang menang. Bukan seperti itu. Ketika proses diskusi berlangsung, pendapat siapapun yang terpilih artinya kita menang bersama. Lahirkan ide-ide tersebut di dalam diri kita. Lahirkan juga kepada anak-anak kita. Ketika mereka tampil, ketika mereka tidak mampu untuk menampilkan, tapi ada yang mampu untuk mewakilkan mereka, berarti kita sedang mampu bersama. Artinya win-win solution. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini masuk ke dalam posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pemukul. Ini adalah posisi kontrol guru yang paling kita hindari. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Ini tadi sudah sempat kita bahas. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada manajer. Ini kalau Pak Lula lebih suka ke manajer. Tapi sebelum kegiatan ini saya dapatkan, saya biasanya lebih cenderung kepada tahapan pemantau atau teman. Cuman belakangan semenjak saya mengikuti pelatihan di Guru Penggerak, saya mencoba mengkondisikan diri untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Oke, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Yang pertama untuk kasus
siswa yang datang terlambat ke sekolah. Posisi penghukum akan berkata, lari keliling lapangan selama 10 putaran tanpa berhenti. Jika tidak selesai atau berhenti, ulangi kembali. Nah, ini adalah contoh dari guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bapak sudah beri kepercayaan kepadamu nak sebelumnya, namun kali ini Bapak kecewa kepadamu. Berikan intonasi nada yang berbeda. Kemudian yang ketiga, teman. Di mana contohnya seperti ini. Mari kita belajar untuk datang tepat waktu ya. Usahakan besok datang lebih cepat ya nak. Kita berikan intonasi yang seperti kita berbicara dengan teman kita, gitu ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Untuk pemantau sedikit lebih tegas. Jika kamu sudah memahami aturan yang ada di sekolah, silahkan bertanggung jawab dan lakukan sesuai konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi ada bunyi-bunyi yang berbeda ya dari setiap kontrol. Dan yang kelima, ini kontrol terbalik, yaitu menurutmu apa tindakan terbalik yang memperbaiki pola tingkah laku yang kamu miliki. Artinya di sini kita berharap anak-anak dapat mandiri menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Nah, setelah posisi kontrol ini, saya ada PR nih buat ibu-ibu yang mengikuti kegiatan. Ya, di depan ibu-ibu ada bukan PR lah latihan ya Bu ya. Lebih cocok ke latihan. Ya, karena dia nggak dibawa pulang. Di depan ibu-ibu sudah ada kertas. Saya berharap ibu-ibu dapat membantu mengisi kertas tersebut berdasarkan soalan yang saya sampaikan nanti. Ada 5 soalan yang akan saya sampaikan di sini. Saya berharap ibu-ibu dapat menjawab dengan benar ya. Siapa yang nggak benar bantu kita? Hukum, boleh nggak? Enggak, karena kita tidak membiarkan pemaksaan di sini. Kita berikan kebebasan dan keleluasaan. Nanti kalau seandainya belum tepat, kita belajar lebih lagi. Oke, sampai dulu. Yang pertama, nih untuk posisi kontrol. Bapak sungguh merasa kecewa dengan kamu nak. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Oke. Diulangi ya. Untuk yang pertama, Bapak sungguh merasa kecewa dengan kamu nak. Menurut Ibu yang hadir di sini, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Jujur ya, ibu-ibu nanti ya, jangan curang, jangan nyontek. Kita sama-sama belajar. Kalau, boleh. Kita lihatkan lagi ya. Nih, yang ini ya Bu ya, bukan yang ada kuncinya tadi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nih, diingat baik-baik. Kita balik ke soalan kita yang tadi. Yang pertama, nih, posisi kontrol apakah aku? Bapak sungguh merasa kecewa dengan kamu nak. Beri waktu ya, sekitar 1 menit kita pikirkan. Setengah menit lah. 1 menit lama-lama banget. Nah, mudah-mudahan benar ya. Oke, ya kita cek. Nanti kalau seandainya ibu benar, ini Pak Ilham kayak mengajar di dalam lokal. Seandainya ibu benar, silakan beri tanda cek bisa beri jawabannya. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah ya benar, pemberi rasa bersalah atau pemberi rasa bersalah boleh, nggak masalah. Benar? Oke, bagus, sudah banyak yang benar ya. Kita masuk soal yang kedua.
Ya soalnya ada 5. Jadi sudah saya katakan bahwa ada 5 salah. Yang kedua, untuk soal yang kedua dan kelima saya tidak bicara lagi biar kuncinya tidak bocor karena kondisi suaranya akan mempengaruhi jawabannya. Yang limanya ya, dia ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, sama manajer. Dari 5. Kira-kira yang ini apa? Kira-kira masuk ke mana? Bapak dan Ibu. Nanti kalau seandainya jawabannya belum tepat, silakan dicari nomor jawaban yang ada. Kita sama-sama koreksi dan kita perbaiki bersama guna untuk mengenali bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu rupanya beragam dan butuh pemahaman bersama kita untuk menghadirkan posisi kontrol yang tepat. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu, nanti kalau seandainya belum tepat, Pak Ilham nggak marah kok. Iya, karena kita tidak menghadirkan hukuman ya, kita tidak menghadirkan hukuman. Oke, kita coba lihat jawabannya. Yang kedua, jawabannya adalah penghukum. Nah, kalau belum tepat dikari ya. Nah, dikari Bu, kalau kita sebagai guru, saya punya pemahaman dalam mengoreksi jawaban anak tidak diizinkan kalimat silang, karena menyilang artinya kita membuat mereka merasa bersalah, gitu ya. Jadi kita ganti dalam bentuk lingkaran, artinya dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawabannya. Jadi dalam buku latihan atau tugas, bentuk penilaian yang belum tepat di dalam lingkaran, nomornya dilingkari Bu. Coret mirip sama silang Bu. Kalau coret lebih mirip dengan silang. Makanya saya biasanya membuat lingkaran sebagai bentuk tanda saja bahwa ada hal yang perlu diperbaiki, ada poin yang harus diperbaiki dari pekerjaan kita. Oke, kita masuk yang ketiga. Nih, yang ketiga. Nah, ini gampang nih. Ini sering ibu-ibu lakukan, yakin. Nah, saya mau nanya nih sebelum dikasih jawabannya, saya tanya dulu nih ibu ya. Satu Bu ini ya. Satu saja, jangan dua-dua. Ya. Saya nggak menyebutkan lagi kalimatnya ya, karena nanti ketahuan dari penekanan suaranya. Jangan takut salah nak. Coba saja. Kita lihat kembali, ingat kembali, review kembali materi yang tadi. Gak apa-apa. Salah dan benar itu adalah proses dalam belajar. Kalau anak-anak salah dalam belajar, artinya dia pantas untuk belajar. Makanya dia ke sekolah karena dia butuh perbaikan dari kita. Begitu juga dengan kita sebagai guru, jika kita belum tepat, makanya kita diskusi, saling membenarkan satu sama lain. Oke, saya coba tanya dulu sebelum keluar jawabannya. Silakan Bu Yanti deh, Bu Yanti. Jangan Bu Yanti menunjuk. Oke, coba kalau bersih, ada bersih. Teman. Oke, kita coba ya. Apa kira-kira jawaban yang tepat? Jawabannya adalah manajer. Kenapa di sini manajer? Karena dia diberi kita sebagai guru memberikan kesempatan. Ya, untuk mengkoreksi diri dan mencari jalan keluar ya. Oke. Untuk jawabannya, tua tapi tidak bodoh ya. Dan gak berusaha dengan merasa rendah diri. Namanya kita belajar Bu. Ya, namanya kita belajar. Saya juga dalam proses mempelajari ini juga beberapa kali mengalami miss dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa waktu itu. Oke, kita masuk yang keempat. Nah, ini yang keempat.
Kira-kira jawabannya tepat? Ya, saya ingatkan kembali, posisinya ada penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, penonton, dan juga manajer. Kira-kira yang keempat ini apa? Ya, kita kompak jawabannya apa, Bu? Teman juga? Bu Mutia? Oh, hebat. Dari 1, 2, 3, yang keempat kita benar semua. Ya, kita benar semua ya. Alhamdulillah. Artinya proses pembelajaran kita mulai berkembang, di mana kita sudah mulai tahu berbeda antara kontrol kita sebagai guru dalam bentuk teman, mereka dan lain-lain. Yang terakhir nih Bu, ada. Jangan yang keempat benar semua, yang kelima belum selesai ya. Kita coba yang terakhir. Kira-kira ini jawaban yang tepatnya apa? Ayo, kus tidak berhadiah. Kita, ya. Untuk snacknya boleh dikonsumsi Bu. Nggak dilarang untuk dimakan. Iya, karena mengingat dan menimbang saya meminta waktu ibu-ibu ketika jam istirahat kita bersama. Baik, untuk yang kelima, jawabannya adalah menantang. Benar semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang mantau aja Bu? Nggak apa-apa, yang penting udah ada mantau-mantaunya. Ya, artinya alhamdulillah diskusi kita berlangsung ke arah yang positif, di mana kita sama-sama sudah tahu 5 posisi kontrol yang tepat bagi anak-anak kita. Dan saya besar harapan saya nanti ke depannya Bapak dan Ibu yang hadir sekarang dapat memposisikan diri pada posisi kontrol terbaik sesuai dengan karakteristik masing-masing anak, gitu ya. Kita lanjut materinya Bu. Ini yang tadi saya janjikan nih ke Ibu-ibu, yaitu keyakinan kelas. Nah, pada pertemuan di awal kita mengajar, saya yakin dan percaya masing-masing kita sudah punya kesepakatan kelas masing-masing. Ya, yang sudah kita tentukan dan kita buat bersama waktu itu. Ya, artinya apa? Dalam kesepakatan kelas yang kita buat waktu itu, kita berharap anak-anak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama. Dan keyakinan kelas hakikatnya sama. Hakikatnya sama dengan kesepakatan kelas, di mana keyakinan kelas ini dapat menjadi solusi bagi kita sebagai guru untuk menumbuhkan rasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mulai dari diri dia sendiri. Kenapa dari dia sendiri? Karena keyakinan kelas ini muncul dari dia. Artinya dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu ada proses yang sedikit berbeda dari kesepakatan kelas. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk menuliskan apa saja yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam kelas mereka masing-masing. Nah, untuk kegiatan ini nanti saya meminta kepada ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas kita bersama. Anggap saja kita berada dalam kelas sekarang. Anggap saya sebagai bapak guru dari ibu-ibu nanti, gitu ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama ada konsep yang pertama, yaitu keyakinan dibuat berdasarkan kebutuhan yang dimiliki. Kenali diri kita, apa yang kita butuhkan. Kemudian menjadi siswa dan diminta semua siswa untuk memberikan pendapatnya tanpa kecuali satupun. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menganulir satu orang pun pendapat dari anak kita, tapi kita gunakan pendapat tersebut untuk dalam tahap penyempurnaan. Artinya pendapat-pendapat yang sama nanti kita gabung dalam pendapat yang bersifat lebih universal. Kemudian untuk konsep kedua, kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas bersifat positif dan membangun. Nah, saya mau nanya dulu nih kepada Bu Lucy. Bu Lucy, di kelas Bu Lucy, keyakinan kelas yang Bu Lucy miliki apa? Satu saja.
Oke, mengerjakan piket sesuai jadwal kelas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesepakatan kelas yang dapat kita konversikan ke dalam kegiatan kelas jika memenuhi tahap pertama. Nah, pertanyaannya, apakah Bu Lucy sudah meminta kepada seluruh anak dalam pembuatannya, Bu? Iya, pembuatan keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Oke, alhamdulillah. Kita Ya. kita tulis di depan, kita sepakati bersama, baru muncul jadi poin 1. Oke, bagus. Berarti Bu Lucy telah berhasil nih untuk melaksanakan keyakinan kelas di dalam ruang kelas, khususnya di kelas Bu Lucy di 4D ya Bu Lucy ya. Ya, dan alhamdulillah kalimat kesepakatan yang muncul sudah bersifat positif. Apa contoh kalimat yang tidak positif? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Jangan meribut ketika guru menerangkan. Coba jadi PR. Kalau seandainya nih, kalau Pak Ira kasih kata dilarang membuang sampah di dalam kelas, kira-kira kalimat positifnya apa, Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Terima kasih ya Bu ya. Kalau dibuat dalam program kelas, jangan meribut di dalam kelas, kira-kira kalimat positifnya apa Bu? Kalau kamu meribut, kelas kita tidak tenang. Belajar kamu bagaimana jadinya? Terima kasih Bu Yanti. Nah, mungkin sedikit perlu perbaikan. Di bagian mana? Di bagian kata kalau dan bagian kata tidak, karena dia bersifat negatif. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Yanti sudah mencoba membuat. Coba kita ulang lagi nih ke guru. Jangan tentukan ya ibu-ibu, karena proses pembelajaran kita memang berlangsung seperti ini. Namanya kita diskusi, ada timbal balik. Nah, kemudian deh, coba bantu sempurnakan tadi. Jangan meribut di dalam kelas. Kira-kira muatan positif atau kalimat positifnya apa, Bu? Diharap tenang di dalam kelas saat pembelajaran. Harap tenang di dalam kelas saat pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Itu sudah mulai muncul kalimat yang bersifat positif. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lainnya. Saya berharap nanti ke depannya kita dapat menghadirkan kalimat yang bermuatan positif saja. Jangan, sedangkan saya aja kadang-kadang punya kalimat yang pakai negatif juga. Jangan, tidak boleh. Kemudian seperti contoh kita menyiapkan anak di lapangan, jangan lari-lari, anak-anak lari-lari. Ya, usahakan pakai kalimat yang positif. Berjalan saja nak masuk ke dalam lokalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, contoh ketiga, keyakinan kelas dapat menjadi landasan bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Artinya kesepakatan yang kita buat itu berfungsi dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Tidak hanya berupa poin-poin yang terletak di depan kelas kita, tapi tidak merasuk menjadi keyakinan dalam diri kita. Makanya keyakinan kelas itu sendiri itu dibuat dari diri anak yang kita sepakati bersama. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas 6B. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian menggunakan atribut sekolah lengkap. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini kalimat yang tadi yang negatif ya. Yang keempat, saling membantu menjaga kebersihan. Nah, yang kelima, menghargai seluruh warga sekolah. Dan yang keenam, bertoleransi dalam menghargai keberagaman. Ini salah satu contoh saja, Ibu. Nanti mungkin dalam kaitan di kelas masing-masing kita akan punya ide-ide yang lebih kompleks lagi tergantung keinginan dari peserta didik kita. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana dengan kelas Bapak dan Ibu? Tadi kelas berusia sudah, atau mungkin di beberapa kelas juga saya ini sudah punya kesepakatan kelas masing-masing ya. Nah, namun kita akan coba nih kali ini kita buat kesepakatan kelas di kelas kita sekarang. Nah, di bawah kertasnya masih ada kertas satu lagi ya Ibu ya. Ya, ada kita pakai sticky note. Mari kita coba mulai budaya positif dengan membuat keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Saya minta kepada ibu-ibu untuk dapat menuliskan satu hal
hal yang bersifat positif yang ada dari ibu untuk diaplikasikan dalam kelas. Jadi posisikan diri kita sebagai murid sekarang. Kira-kira kalau kita jadi murid, kita ingin kelas yang seperti apa? Seperti itu kan? Boleh, nggak masalah. Bermasalah kayaknya, Bu. Saya udah siapin telepon. Ya sebenarnya Bu, untuk kegiatan kelas Ibu maju ke depan untuk menempel-nempel, tapi mengingat lokasi kita yang sempit, saya wakilkan saja ya. Ini kursinya Bu Lim, tak nempel lagi. Kita taruh di sini saja ya. Oke, nanti kita periksa bersama ya, Ibu. Apakah kegiatan kelas yang kita buat sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada? Cukup satu saja mengingat dan melimpah waktu yang telah berjalan, dan saya mengerti ibu-ibu juga punya kesibukan masing-masing yang harus dilaksanakan lagi setelah kegiatan ini. Boleh saya bantu Bu Sih? Semangat bikinnya nggak satu tapi dibuatnya dua, nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya dalam hakikatnya kalau seandainya peserta didik kita mau buat 10 juga boleh, nggak masalah. Dalam hakikatnya boleh, kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pola pikir mereka pada kelas idaman yang mereka inginkan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Boleh bantunya Bu ya? Oke. Ini saya pegang dulu mengingat nggak bisa ditempel. Baik, terima kasih untuk partisipasinya Ibu-ibu. Di sini ada beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya masih terbiasa menggunakan kalimat kesepakatan karena jujur diri saya sendiri dulu ketika awal masuk kelas saya juga masih pakai kalimat kesepakatan. Namun ada baiknya kita ubah ke dalam hal yang terbaru sesuai dengan arahan dari kurikulum kita ya. Yang pertama, kesepakatan yang muncul adalah kelas terlihat hidup dengan adanya hubungan yang harmonis antara siswa dan guru. Oh, ini penuh kasih sayang ini gurunya. Punya siapa nih, Bu? Bu Yan ya? Ya, artinya Bu Yan di sini berharap bahwa terciptanya hubungan yang baik antara
guru dan siswa, tidak ada gap yang memisahkan kita gitu ya. Oke, itu niatnya juga udah bagus ya. Yang kedua, keyakinan kelas, tunjuk tangan jika bertanya dan menjawab. Nah nih, untuk nilai kedisiplinan, diharapkan anak-anak dapat memberikan kesempatan kepada teman-temannya dan juga disiplin dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, kerjakan tugas tepat waktu. Nah ini juga masuk ke dalam nilai kedisiplinan yang positif. Yang keempat, ini apa nih? Dia agak ini ya. Ya, mata saya agak butuh jarak dekat. Memberikan keyakinan terhadap siswanya atas tindakan yang dilakukan. Oh, ini sudah masuk ke dalam tahapan restitusi ya? Ini benar? Ini, oke. Artinya kita diberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Kita lanjut yang kelima, keyakinan positif disepakati di kelas adalah jika guru tidak ada, kontrol diri masing-masing. Sebentar. Dengan baik kesepakatan untuk kita mungkin bisa kita koreksi lagi ya nanti untuk muatannya. Walaupun ini masih dalam kategori yang negatif, tapi nggak apa-apa. Artinya di sini kita berharap nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita gunakan itu semuanya menggunakan kata-kata positif, tidak punya kata-kata yang timbal balik. Contoh seperti tidak, walaupun, akan tetapi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas selanjutnya, menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama. Oke, bagus. Ini sudah positif. Membawa alat tulis yang diperlukan. Ini masuk juga dalam poin disiplin ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini adalah saling menghargai antar sesama. Ini masuk dalam poin toleransi, menjaga kebalikannya. Kemudian yang kedua, tetap tenang ketika guru menerangkan pembelajaran. Nah ini juga udah bisa ya. Jadi dengan keyakinan kelas saya tadi. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu. Secara garis besar keyakinan kelas kita bersama tadi yang sama-sama kita sebutkan tadi itu sudah mewakili dari keyakinan kelas yang bersifat positif, dan saya berharap nanti dapat benar-benar diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Dan juga keyakinan kelas ini jika nanti kita kumpulkan dari kelas 1 sampai kelas 6, baik itu A, B, dan C, itu dapat kita sepakati bersama kembali menjadi keyakinan sekolah kita yang baru. Artinya kita menghadirkan keyakinan yang diyakini seluruh anggota sekolah lagi, tidak serta-merta hanya di dalam ruang lingkup kelas, tapi masuk ke dalam ruang lingkup sekolah. Oke, kita lanjut masuk ke materi yang terakhir, yaitu masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah ini adalah solusi untuk langkah dalam menghadapi permasalahan dan merupakan solusi yang paling baik dalam menyelesaikannya, yaitu menggunakan segitiga restitusi, di mana prosedur yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menciptakan peserta didik yang dapat menemukan solusi permasalahan dari dalam dirinya. Ya, apa saja langkahnya? Yang pertama, ini ada gambar segitiga restitusinya. Mungkin ini saya skip saja karena nanti akan lebih gampang dijelaskan menggunakan bagian ini. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini menggunakan prinsip bahwa setiap insan memiliki kekurangan dan terkadang berbuat kesalahan. Nah, apa kata-kata atau kalimat yang dapat kita gunakan dalam tahapan menstabilkan identitas? Yaitu yang pertama, berbuat salah itu perihal yang wajar. Terlebih kamu sadar bahwa telah melakukannya. Artinya ketika mereka mengaku bahwa mereka salah, artinya mereka sudah memberikan kewajaran bahwa dirinya telah berbuat salah. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Maksudnya di sini adalah kita meyakini bahwa manusia itu butuh perbaikan dan juga merupakan makhluk yang tidak lepas dari kesalahan dan beberapa poin-poin lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu tindakan kalibrasi tindakan yang salah, di mana prinsipnya bahwa setiap hal yang diperlukan perlu dipertimbangkan baik dan buruknya. Di mana di sini ada kalimatnya, Bapak yakin kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir,
Saya agak cepat ya mengingat waktu kita. Yang terakhir mengingatkan keyakinan menggunakan prinsip bahwa solusi dari tiap permasalahan berasal dari dalam diri. Dengan kalimat apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kemudian bagaimana cara belajar yang paling ideal menurutmu, dan nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, untuk lebih ringkasnya materi ini, nih ada beberapa hal dalam rangka diskusi yang akan saya lakukan. Ya, benar, silakan duduk. Oke, terima kasih ya, rekan-rekan. Menurut kita, tahu nggak kenapa Bapak tadi makan hari ini? Dan dari apa yang terjadi di dalam kita, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari diri kita. Nah, sebelum kita lanjut dengan apa yang harus diperbaiki, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kita, apakah kita tahu tentang kita? Oke, baik, mengingat waktu dan menimbang kita harus kembali ke dalam kelas kita masing-masing. Saya tutup untuk kegiatan diskusi kita. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Lina yang sudah memberikan banyak materi dan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Lina tadi bermanfaat untuk dirinya sendiri dan akan lebih banyak manfaat lagi bagi kita sebagai guru yang bertugas di setiap kelasnya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.